Saya Daniel Toto, Ketua Perkumpulan Dewan Adat Tanah Tabi yang dulunya Koordinator Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura. Saya perlu sampaikan kepada publik bahwa perjuangan kursi DPRK itu bukan hadiah pemerintah. Perjuangan kursi DPRK itu dimulai dari Kabupaten Jayapura oleh Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura dan didukung oleh Barisan Merah Putih. Jadi kronologisnya adalah kita Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura, kita buat permohonan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tanggal 14 Juni 2019. Kita minta agar pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat harus punya kursi di DPR Kabupaten Jayapura. Itu judulnya. Mengapa itu kita lakukan itu? Karena 2019 begitu kita maju ke kursi partai politik, kita tidak dapat ruang yang cukup. Akhirnya hasil di 2019 Kabupaten Jayapura, masyarakat adat dapat 10 kursi dan non Papua mendapatkan 15 kursi. Ini menimbulkan satu gerakan konsolidasi yang kita lakukan untuk kita minta kepada Presiden Republik Indonesia agar ruang itu dibuka untuk kami. Masyarakat adat bisa mendapatkan kota lebih dari yang lain. Dari 2019 kita usul itu pun didukung oleh masyarakat adat sendiri. Bagaimana mengkonsolidasikan diri, kemudian menghimpun dana untuk tim itu berangkat ke Jakarta sampai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan surat itu dilanjutkan ke Presiden. Tapi kami bersyukur karena apa yang kita berjuang, seluruh masyarakat adat yang berada di kabupaten kota semua mendapat kota yang sama. Intinya adalah Dewan Adat Suku mempersiapkan calonnya dia akan maju untuk 8 kursi ini. Oleh sebab itu kita minta kepada panitia pansel itu betul-betul memperhatikan peraturan yang berlaku, terutama peraturan pemerintah 106 pasal 53 itu berlaku khusus untuk kursi pengangkatan. Itu harus jadi perhatian dari pansel. Kemudian peraturan gubernur pasal 5 juga harus menjadi perhatian dari pansel. Nah, jika Dewan Adat mengutus calonnya maju ke sana, harus jadi perhatian, menjadi prioritas satu. Karena apa? Mereka sudah menghabiskan waktu mereka ikut berjuang sampai hari ini sudah berjuang. Artinya harus mewakili daerah masing-masing wilayah adat. Harus ada. Iya, mewakili masing-masing wilayah adat. Kita setuju dengan pemerintah membagi distrik atau gabungan distrik, itu kita setuju sekali. Itu memecahkan satu persoalan besar, di mana perwakilan dari masing-masing wilayah adat akan mereka usul calonnya ke Dewan Adat untuk kita verifikasi. Kita verifikasi agar apakah calon itu pernah ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Dewan Adat tidak, atau karena kepentingan seseorang maka itu diusulkan ke sana. Ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana. Jadi kami berharap supaya itu tidak terjadi. Dari DAS maunya yang calon seperti apa yang harus maju nanti? Kalau DAS itu mengacu pada peraturan pemerintah 106 pasal 53 itu ayat 1 berbicara tentang berapa calon itu paling sedikit dia berpengalaman 5 tahun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ada hubungan dengan adat. Nah, kalau itu yang jadi patokan, siapa menilai calon yang bersangkutan? Sudah jelas bahwa DAS akan melakukan penilaian.
Tapi kalau itu datang dari luar kita tidak tahu itu ada kepentingan apa dan kepentingan siapa. Kemudian di pasal 53 ayat 2 dia berbicara bahwa yang dapat memberikan surat keterangan, sekarang lebih tren orang bicara rekomendasi, itu adalah pemerintah, lembaga adat, atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. Nah, sekarang posisi Dewan Adat Kabupaten Jayapura itu mendapatkan SK pengakuan masyarakat hukum adat nomor 319 di 2014. Artinya legal standing kita ada. Selain itu di tingkat provinsi kita memiliki SK dari Menteri Hukum dan HAM untuk lembaga Dewan Adat suku wilayah tadi. Dari sisi legal standingnya kita berada pada posisi seperti itu. Oke. Jadi kita sudah mengeluarkan rekomendasi Baik. kepada teman-teman. Yang paling terakhir untuk penegasan saja, poinnya terkait dengan Berkaitan dengan pendaftaran ini, Pansel memperhatikan Dewan Adat Suku, 9 adat suku akan mengirim calonnya. 9 adat suku ya. 9 adat suku. Dia akan mengirim calonnya. Calonnya sudah diseleksi dari bawah naik. Nah, itu yang akan didorong untuk maju sebagai calon anggota DPRK.